네. 우와, 세상에. 이거 어디다 다음은 새들처럼 들려드릴게요. 아니 미안해 잘 와. 어디 팀에 나가. 그래 가자. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film berjudul My Last Love. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Film dimulai di sebuah rumah. Pagi itu seluruh anggota keluarga terbangun karena alarm dari ponsel sang ayah. Sementara sang ayah yang bernama Kim Bong Yong malah tak terbangun. Kehidupan mereka di pagi hari tak berbeda dari biasanya. Istri Bong Yong bernama Hwa Yun menyiapkan sarapan untuk ketiga anaknya. Tetapi anak tertua Hwa Yun yaitu si kembar Dalmin dan Woo-ju tidak akur dengan ayah mereka. Mereka tak memperdulikan apapun omongan Bong Yong. Hanya anak terakhir Bong Yong yang bernama Byul-nim yang jadi pengobat hatinya. Bong Yong bekerja sebagai mandor di sebuah perusahaan konstruksi. Ia harus bekerja keras dan mengikuti semua perintah bosnya agar tidak dipecat. Hari ini lagi-lagi bos Bong Yong mengajaknya minum sepulang bekerja. Padahal istri dan anak kembarnya benci melihat Bong Yong pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Saat sedang istirahat di kantornya, Dalnim menelpon dan menyuruh konsernya untuk direkam. Tapi Dalnim kaget saat mendengar suara ayahnya. Rupanya ia salah sambung. Bernyanyi adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh Bong Yong. Sebelum bertemu dengan direktur utama, Bong Yong meminta atasannya untuk membayar upah para kontraktor. Tapi atasannya malah menyuruh Bong Yong untuk membujuk subkontraktornya agar mau membayar biaya tersebut. Bong Yong yang tidak kuasa untuk membantah atasannya, bahkan saat direktur utama menyuruhnya minum-minum dan bernyanyi seperti pelawak, Bong Yong manut saja. Akhirnya Bong Yong pulang dengan keadaan mabuk berat. Woo-ju yang sedang semangat menggambar komik jadi bad mood mendengar suara ayahnya. Bong Yong mengendap-endap masuk ke kamarnya agar Hwa Yun tidak terbangun. Tapi rupanya Hwa Yun tidak tidur dari tadi dan memarahi Bong Yong karena terus pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Saking marahnya Hwa Yun sampai menyuruh Bong Yong untuk tidur di ruang tamu. Kebetulan putrinya Dalnim juga tidur di sana karena tidak ingin sekamar dengan adiknya Byul-nim. Esok paginya Bong Yong merasa sakit di perutnya saat sedang menggosok gigi. Sakit itu bertambah parah saat Bong Yong ingin berangkat bekerja. Ia memutuskan kembali ke rumah untuk buang air. Sampai di konstruksi, sakit perut Bong Yong belum juga reda. Rekannya menyuruh Bong Yong untuk istirahat saja di kantor. Tapi baru saja istirahat, istri bosnya menelpon dan menyuruh Bong Yong untuk menjemput anaknya dari TK. Bong Yong langsung manut pada perintah istri bosnya. Kini Bong Yong tak ada bedanya seperti seorang supir. Saat Bong Yong menjemput anak si bos, rupanya Woo-ju melihatnya. Ia salah paham dan mengira Bong Yong telah memiliki anak dari wanita lain. Sampai di rumah, Woo-ju enggan memberitahu hal itu kepada ibunya karena takut ibunya bersedih. Malam ini Bong Yong kembali bertengkar dengan Hwa Yun perihal pulang larut malam. Hwa Yun menuntut Bong Yong untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Tapi Bong Yong malah menyudutkan Hwa Yun yang bisa santai di rumah sambil menjahit seharian. Tak lama kemudian, Dalnim baru pulang. Bong Yong menegaskan untuk tidak bermain musik lagi dan fokus pada nilai akademiknya. Tetapi Dalnim tak peduli karena selama ini mereka juga jarang bicara. Esok paginya Bong Yong merasa kesakitan saat Byul-nim naik ke perutnya. Padahal biasanya tidak demikian. Karena hari Minggu Bong Yong ingin istirahat seharian dan tidak mau ke gereja. Ia kemudian pergi sarapan dengan adik iparnya bernama Min Jae. Bong Yong menceritakan keluhannya sebagai kepala keluarga yang sibuk mencari nafkah. Saat tengah makan, Bong Yong kembali merasakan sakit di perutnya. Min Jae juga melihat perut Bong Yong semakin buncit dan menyuruhnya berobat ke dokter. Lantas esok harinya ia pergi ke dokter. Bong Yong merasa aneh saat dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh kepadanya. Ternyata benar saja, Bong Yong didiagnosa mengidap kanker usus besar. Fakta ini membuatnya sangat shock. Bong Yong tak terima dan menuduh dokter berbohong. Perasaannya kacau. Bong Yong kalut dan mengamuk di rumah sakit. Bong Yong beralasan pada Hwa Yun kalau ia tidak bisa pulang sebab ada pekerjaan pagi-pagi sekali. Padahal Bong Yong kembali mengecek kondisinya di rumah sakit lain. Hasilnya tetap sama.
Bongyong mengidap kanker usus besar dan harus segera dioperasi. Bongyong kini jadi gampang emosi saat bekerja. Tetapi tak berselang lama ia juga merasa kesakitan di perutnya. Asistennya yang menyadari perubahan Bongyong mengajaknya pergi makan malam dan memastikan semuanya baik-baik saja. Tetapi Bongyong malah menasihatinya agar tidak terlalu banyak minum soju. Di rumah, Bongyong terus memikirkan diagnosis dokter yang mengatakan jika kankernya sudah memasuki stadium akhir. Bongyong hanya bisa menangis di kamar mandi agar orang-orang rumahnya tidak mendengar. Bongyong pergi ke rumah sakit lagi. Ia ingin memastikan kondisinya untuk yang kesekian kalinya. Di sana ia bertemu dengan salah satu mantan pegawainya yang bernama Sang Nam. Ia merupakan pasien tetap di rumah sakit ini karena mengidap kanker. Pada Sang Nam, Bongyong menceritakan perihal penyakitnya. Sang Nam tahu kalau ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran Bongyong saat ini. Di kantornya, Bongyong bimbang saat ingin menulis surat pengunduran diri. Tetapi tak lama kemudian asistennya datang dan menunjukkan video Dalnim sedang mengamen. Asisten Bongyong memuji bakat Dalnim sebagai seorang penyanyi. Tetapi tidak begitu dengan Bongyong. Ia terpancing emosi dan menghancurkan gitar Dalnim saat anaknya baru sampai di rumah. Hwayun terpaksa turun tangan untuk menghentikan ayah dan anak yang sama-sama terpancing emosi ini. Tingkah Bongyong semakin aneh. Ia tak biasanya. Ia meminta anak dan istrinya untuk mengantarnya pergi bekerja sampai di depan pintu. Hal aneh ini membuat adik Bongyong bernama Sunjong langsung menelponnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Bongyong semakin galau. Ia menyusun banyak rencana sebelum ia meninggal. Namun hal itu justru membuatnya makin sedih. Sebelum tidur, Hwayun mengingatkan Bongyong bahwa anak kembar mereka akan berulang tahun Senin depan. Ia menyuruh Bongyong agar pulang kerja lebih awal. Di rumah, Bongyong makan sambil menahan sakit di perutnya. Byolnim sangat perhatian dan menyuruh ayahnya untuk menceritakan kekhawatirannya saat ini. Bongyong berkilah kalau ia mengkhawatirkan kapan Byolnim akan tumbuh dewasa. Sebab saat dia sudah dewasa, Bongyong sudah tidak berada di sisinya. Beberapa lama kemudian terdengar anak kembarnya Dalnim dan Uju bertengkar perihal volume musik. Bongyong semakin stres sehingga ia tidak kuat menahan mual di perutnya. Hwayun kemudian melerai kedua anaknya, tetapi Dalnim merasa kalau ibunya pilih kasih kepadanya. Bongyong berjalan gontai ke restoran tempat perayaan ulang tahun anaknya. Tiba-tiba saja sakit di perutnya kambuh lagi. Ia bersusah payah menahannya agar sampai ke tempat acara tepat waktu. Namun karena telah menunggu terlalu lama, Hwayun memulai pesta ulang tahun si kembar dan beralasan kalau ayah mereka sedang lembur. Bongyong yang melihat pesta sudah dimulai kemudian pergi sambil menahan sakit di perutnya. Dalam perjalanan pulang, Bongyong datang ke gereja. Ia menangis dan meratapi nasib buruknya. Bongyong memohon supaya Tuhan mengizinkannya terus hidup demi keluarganya. Semua doa ratapan Bongyong rupanya didengar oleh pastor. Esok harinya si kembar mendapat kado dari Bongyong, mainan yang sangat disukai anak kembarnya sewaktu kecil. Pada Minje, Bongyong berterus terang tentang penyakitnya. Kanker usus besarnya telah menyebar ke organ lain hingga usianya tidak akan lama lagi. Bongyong sangat takut. Ia belum siap untuk memberitahu hal ini kepada keluarganya. Dalnim kini bekerja sampingan di restoran Sunjong. Ia bercerita pada bibinya kalau ia membutuhkan uang untuk membeli gitar baru, sebab gitarnya telah dihancurkan oleh Bongyong. Malam harinya, Bongyong memperhatikan Hwayun sedang menjahit. Ia menyarankan agar Hwayun membuka toko kerajinan. Tapi Hwayun malah merasa aneh, sebab dulu Bongyong meremehkan hasil jahitannya. Bongyong ingin memberitahu tentang penyakitnya, tetapi ia urungkan karena masih takut membayangkan respon dari Hwayun. Keesokan harinya, Bongyong memakan setelan jas rapi. Ia beralasan kepada Hwayun ingin menghadiri pesta pernikahan putra bosnya, tetapi itu bohong belaka. Bongyong pergi ke studio foto untuk memotret dirinya sendiri. Kelak foto ini akan dipajang jika ia sudah tiada. Di hari terakhirnya, Bongyong bekerja semakin giat di bengkel furniture. Diam-diam ia mulai mendukung semua bakat anak-anaknya. Suatu hari saat tengah bekerja, sakit perut Bongyong kambuh lagi. Ia kembali memuntahkan isi perutnya. Untunglah Minja segera datang. Ia ingin membawa Bongyong ke rumah sakit, tetapi Bongyong menolak. Akhirnya ia memanggil taksi dan mengantar Bongyong pulang. Setelah selesai menjual kerajinannya, Hwayun mendapat telepon dari Minje. Minje sudah tidak sanggup lagi merahasiakan penyakit Bongyong dari keluarganya. Mengetahui kondisi Bongyong yang sebenarnya, Hwayun bergegas pulang. Ia menemukan suaminya terduduk di ruang keluarga. Hwayun menangis. Ia marah karena Bongyong tidak memberitahu perihal keadaannya. Hwayun juga kecewa karena Bongyong terus bekerja padahal ia sedang sakit keras. Karena istrinya sudah tahu, Bongyong tidak bisa lagi menutupi semuanya. Ia menangis di pangkuan Hwayun dan berkata kalau dirinya sangat ketakutan.
tak jauh berbeda dengan Sunjong. Ia menangis saat suaminya Min Jae baru memberitahu tentang penyakit Bongyong. Malamnya di rumah, Bongyong kaget melihat nilai rapor Woo-ju. Ia menunggu anaknya itu pulang dan bertanya kenapa nilai sang anak itu bisa rendah, padahal dia sudah diikutkan semua bimbel. Tapi Woo-ju malah melawan dan menyuruh Bongyong pergi bersama istri direktur yang ia kira selingkuhan ayahnya itu. Woo-ju melihatkan foto Bongyong bersama anak direktur pada Dalnim. Hwa-yun mencoba menjelaskan kalau Woo-ju salah paham, tetapi Woo-ju malah menyebut ayahnya sebagai pria bodoh, sehingga Hwa-yun refleks menampar putranya ini. Woo-ju marah, ia pergi meninggalkan rumah. Sementara Dalnim ikut terpancing emosi dan mengurung diri di kamarnya. Semuanya jadi kacau. Hwa-yun pergi mencari Woo-ju dan menemukan anaknya itu duduk di kursi taman. Dari hati ke hati, Hwa-yun menjelaskan kalau Woo-ju salah paham. Ia juga memberitahu bahwa Bongyong sedang sakit keras. Mendengar hal itu, Woo-ju jadi merasa bersalah. Ia takut ayahnya akan pergi untuk selamanya. Tetapi Hwa-yun hanya meminta Woo-ju untuk berdoa demi kesembuhan sang ayah. Sebelum tidur, Bongyong ingin menjelaskan perihal fotonya dengan anak sang bos. Tetapi Hwa-yun sudah mengetahui semuanya karena jemaat gereja melihat Bongyong saat itu. Hwa-yun hanya bisa menangis. Ia tak menyangka jika Bongyong rela direndahkan seperti sopir demi bisa mempertahankan pekerjaannya. Bongyong hanya meminta satu hal. Ia ingin Hwa-yun merahasiakan tentang penyakitnya dari anak-anak mereka. Dokter menyarankan Bongyong untuk melakukan pembedahan, tetapi mereka tidak bisa menjamin apapun yang terjadi setelahnya. Lantas esok malamnya, Bongyong mengajak Woo-ju minum soju bersamanya. Meski belum cukup umur, tetapi hanya inilah momen terakhir Bongyong untuk bisa minum alkohol bersama putranya. Setelah mengetahui semuanya dari sang ibu, Woo-ju menyesal telah melukai perasaan Bongyong. Melihat putranya telah semakin dewasa, Bongyong pun tersenyum banget. Sampai di rumah, Woo-ju melihat buku gambarnya. Ia tersenyum karena Bongyong ikut menggambar di sana untuk memuji hasil karyanya. Namun kemudian, Woo-ju mendengar ayahnya berhenti kesakitan di kamar mandi. Ia jadi sedih karena tak bisa melakukan apapun untuk sang ayah. Malam berikutnya, Woo-ju menemani Bongyong yang ingin melihat penampilan Dalnim. Ia kini bangga karena putrinya sangat berbakat sebagai penyanyi. Tiba-tiba saja sakit Bongyong kambuh. Woo-ju jadi panik dan langsung membawa ayahnya pergi. Tetapi saat Woo-ju hendak memanggil taksi, Bongyong tumbang dan tak sadarkan diri. Dalnim sampai di rumah sakit ditemani Min Jae. Ia sudah diberitahu tentang penyakit sang ayahnya. Saat Bongyong siuman, ia meminta Dalnim untuk tidak menangis. Setelah kembali ke rumah, Bongyong pergi jalan-jalan jauh dengan keluarganya. Hwa-yun menolak karena perawatan Bongyong lebih penting. Tetapi Bongyong tetap ngotot, hingga Hwa-yun harus mengikuti kemauannya. Pastor John dan para jemaat gereja khusus datang ke rumah Bongyong untuk mendoakannya. Peribadatan di gereja minggu ini juga terasa lebih haru, sebab Dalmin menyaksikan kidung jemaat sambil terus membayangkan dosanya kepada Bongyong selama ini. Hari demi hari mereka lewati. Bongyong semakin dekat dengan anak-anaknya. Ia juga menghadiahi Hwa-yun sebuah toko agar sang istri bisa menjual hasil kerajinannya. Malam itu, Bongyong dan keluarganya tidur bersama sambil berpegangan tangan. Byeolnim ingin mereka terus tidur seperti ini. Bongyong mengiyakan. Ia berkata besok dan besoknya lagi ia akan terus seperti ini bersama Byeolnim sampai matanya tertutup begitu saja. Singkat cerita, toko kerajinan Hwa-yun ramai dikunjungi pembeli. Ketiga anaknya juga semakin kompak. Hari itu Hwa-yun pulang cepat karena ada makan bersama dengan Sunjong dan Min Jae. Bongyong menyambut kepulangan Hwa-yun. Tak lama kemudian kedua putrinya juga sudah pulang. Sampai di kamar, Hwa-yun menyesalkan keputusan Bongyong yang tidak mau melakukan perawatan. Bongyong hanya bisa memeluk Hwa-yun dan mengucapkan maaf. Makanan telah siap. Semua keluarga telah berkumpul di meja makan. Anehnya hanya Bongyong sendiri yang tidak makan dan tidak diperhatikan. Bongyong kemudian menatap sumpit Byeolnim. Anehnya sumpit tersebut langsung lepas dari tangan Byeolnim. Saat mengambil sumpit di bawah meja, Byeolnim berseru ada hantu makanan. Sunjong berseru kalau itu cuma cerita karangan Bongyong agar Byeolnim menghabiskan makanannya. Ternyata yang dibilang Byeolnim memang benar. Semua anggota keluarga langsung turun dan melihat gambar hantu katak di bawah meja. Bersama dengan itu, Bongyong pergi dan tersenyum melihat keluarganya. Gambar hantu katak itu adalah gambar Bongyong. Ia berpesan agar makan dengan rasa syukur, doa dan juga cinta. Meski Bongyong telah tiada, tapi Hwa-yun masih bisa merasakan kehadirannya suaminya itu di tengah-tengah mereka. Dan dengan begitu cerita ini pun tamat guys ya. My Last Love adalah film Korea Selatan yang rilis pada tahun 2017. Dari film ini kita belajar bahwa seorang ayah memiliki beban berat di pundaknya.
Acap kali seorang kepala keluarga menyembunyikan kekhawatirannya karena tidak ingin anggota keluarganya jadi risau. Sebab salah satu tugas kepala keluarga adalah membuat keluarganya selalu merasa aman dan nyaman. Film ini sangat cocok ditonton bareng keluarga, apalagi buat anak-anak yang sulit dekat dengan sang ayah karena minimnya waktu bersama. Meski jasa seorang ibu tak bisa dibalaskan, tetapi ada pengorbanan seorang ayah yang tak bisa digantikan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.